Pada suatu hari, seorang pemuda berjalan dengan sedikit bergegas di satu pelataran sebuah pusat pertokoan. Sekilas si pemuda melihat sosok orang tua yang tengah duduk santai di pertamanan mal pada deretan kursi-kursi yang dijajar rapi, tempat yang memang disediakan sebagai fasilitas bagi para customer yang mungkin masih ingin duduk beristirahat sembari menikmati hasil karya seni arsitektur dari pemandangan taman dan kolam ikan yang dilengkapi dengan air terjun kecil. Saat tatap matanya yang kebetulan beradu pandang dengan mata orang tua yang tengah duduk, seketika dia teringat akan satu wajah dari orang yang dia pernah kenal di waktu lalu. Hanya saat ini, wajah itu telah berubah menjadi jauh menua, namun sorot matanya masih tetap memancarkan cahaya kearifan dan kelembutan dari seorang yang bijaksana. Si pemuda tiba-tiba menahan langkah bergegasnya. Dengan segera, dia melangkah datang, menghampiri dan menyalami orang tua tersebut sambil berkata, "Apakah Anda masih mengenal saya?" Dan orang tua itu mengatakan, "Tidak." Maka si pemuda menjelaskan bahwa dia adalah murid dari orang tua itu ketika kuliah dulu. Setelah mendengar pengakuan si pemuda, maka sang guru bertanya, "Lalu apa profesimu saat ini? Dan apa saja yang sudah kamu lakukan untuk hidupmu?" Si pemuda menjawab, "Saya menjadi guru seperti profesi Anda dulu." "Oh, begitu. Lalu bagaimana konsep yang kamu pakai sebagai metode pembelajaran di dalam mengajar pada anak-anak didikmu?" tanya si orang tua. Maka si pemuda pun dengan lugas berkata, "Sebenarnya, pada awalnya saya tidak pernah tertarik untuk menekuni profesi sebagai guru. Hal yang tak pernah saya pikirkan dari sejak lama. Tapi terus terang, setelah kejadian itu, Anda menginspirasi diri saya untuk bisa menjadi seperti Anda." Si orang tua menjadi sedikit terperanjat mendengar jawaban si mantan murid. Lalu dengan agak penasaran dia menanyakan, dari sejak kapan dan di kejadian yang mana si murid terinspirasi oleh apa yang telah dilakukan dirinya sebagai guru, hingga si pemuda memutuskan dirinya untuk mengikuti langkahnya. Maka si pemuda menceritakan pengalaman masa lalu pada saat dia masih belajar dan menjadi murid sang guru. Si murid berkata, "Suatu hari, teman saya yang juga seorang mahasiswa pada fakultas yang sama datang sedikit terlambat pada satu acara saat pelajaran mata kuliah. Saya melihat dia menggunakan sebuah jam tangan baru yang sangat menarik hati saya, hingga saya memutuskan untuk bisa memiliki barang itu meski harus dengan cara mencurinya sekalipun. Akhirnya saya berhasil mencuri jam tangan itu dari dalam saku celananya. Di saat teman saya lengah, waktu itu dia berniat masuk ke dalam kamar mandi karena kegerahan dan ingin mandi. Maka celana dan bajunya dia gantung di tempat gantungan baju berikut jam tangan yang saya incar, dan telah disimpan pula di dalam saku celananya. Selama beberapa lama ketika pelajaran mata kuliah telah akan dimulai kembali,
semua teman mahasiswa telah kembali pada tempat duduknya masing-masing. Tiba-tiba teman yang arlojinya saya curi itu berdiri, maju ke tempat di mana Anda duduk, dan bersiap memberikan pelajaran mata kuliah. Dan kemudian dia melaporkan pada Anda bahwa jam tangan barunya telah hilang dicuri saat dia mandi. Saya lihat, sebagai dosen pembimbing, Anda segera tanggap akan laporan dari seorang mahasiswa yang menjadi murid Anda. Dan saya saksikan waktu itu Anda segera menutup pintu kelas dengan rapat, berdiri dengan penuh wibawa, dan berkata pada seisi kelas, "Jam tangan siswa ini telah ada yang mencuri selama jam kelas hari ini. Bagi siapa saja yang telah melakukan tindakan pencurian ini, tolong kembalikan." Mendengar kata-kata Anda, tentu saja hati saya menolak. Saya tak mau untuk membalikannya, sebab saya memang sudah dari sejak awal sangat tertarik dan ingin memiliki arloji itu. Dan setelah Anda tidak mendapat respon positif dari para murid Anda, maka Anda memerintahkan kami semua untuk berdiri dan berkumpul membentuk satu lingkaran. Anda bermaksud untuk memeriksa seluruh saku kami, para mahasiswa Anda, satu persatu, sampai arloji itu ditemukan. Namun keanehan yang saya rasakan waktu itu, Anda memerintahkan kami semua untuk memejamkan mata, karena Anda hanya akan menggeledah dan mencari arloji itu di saku kami satu persatu bila mata kami semua sudah sama-sama tertutup. Maka kami semua sebagai murid berlaku takzim dan melaksanakan apa yang telah Anda perintahkan pada kami. Dan masih dengan mata terpejam, saya merasakan Anda memeriksa setiap saku kami satu persatu, hingga ketika tiba giliran Anda memeriksa saku saya, Anda menemukan jam tangan itu, dan Anda pun langsung mengambilnya dengan tanpa berkata-kata. Keanehan kedua yang sangat mengusik perasaan saya, setelah Anda telah menemukan jam tangan curian itu di saku saya, namun Anda masih tetap melanjutkan memeriksa saku baju setiap orang satu persatu, bagi yang masih belum tiba gilirannya untuk digeledah. Dan setelah Anda selesai memeriksanya semua, lalu Anda berkata, "Bukalah semua mata kalian, kami telah mendapatkan arlojinya." Keanehan ketiga, Anda tidak memberitahu, menegur, atau juga Anda tidak memarahi saya. Anda tidak memberitahu seisi kelas bahwa siapa orang yang telah melakukan pencurian arloji itu. Dan bahkan Anda juga tidak lagi membahas episode yang baru saja terjadi. Maka setelah selesai berkata-kata, seketika itu juga si pemuda maju selangkah dan berlutut di depan kaki si orang tua, sambil berkata dengan sikap kepala tertunduk dalam, "Prof, berkat kearifan dan kebijaksanaan yang telah Anda tunjukkan waktu itu, Anda telah menyelamatkan hidup saya dari aib dan rasa malu di sepanjang kehidupan saya. Dan sejak saat itu, saya tidak hanya bertekad untuk dapat menjadi seperti Anda, namun saya juga berjanji di dalam hati untuk tidak akan lagi mencuri dan akan membuang semua sikap tercela itu jauh-jauh dari diri saya." Si pemuda mengatakan itu dengan terbata-bata, dan di kedua belah kelopak matanya terlihat sedikit sembab. Lalu dia berkata lagi, "Anda tidak mengatakan apapun pada saya.
Anda tidak memarahi saya waktu itu. Anda juga tidak membawa saya ke kantor dekan untuk mengadukan kejahatan yang telah saya lakukan. Atau paling tidak, Anda membawa saya ke samping untuk sekedar memberikan pelajaran moral. Namun pesan yang Anda tunjukkan telah bisa saya tangkap dan saya pahami dengan sangat jelas. Dengan apa yang telah Anda teladankan waktu itu, saya menjadi sangat mengerti akan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik sejati. Apakah Anda masih mengingat kejadian dari episode itu, Profesor? Sang orang tua menjawab, "Iya, saya ingat kejadian tentang pencurian arloji itu. Hingga saya berusaha mencari dan memeriksanya ke dalam saku semua mahasiswa untuk dapat menemukannya. Namun saya juga tidak dapat mengingatmu, karena waktu menggeledah, saya juga memejamkan mata agar saya tidak tahu siapa yang telah melakukannya." Akhirnya, inti dari pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah, jika hanya untuk mengkoreksi suatu kesalahan, Anda masih perlu untuk mempermalukan, Anda masih belum mengerti tujuan dan cara mengajar. Salam.